yang membutuhkan seorang peneliti itu melakukan depth luar biasa, depth interview yang luar biasa, dan melakukan pendekatan yang sangat holistik dan komprehensif dari semua sisi untuk menemukan esensi pedagogi kritis itu seperti apa toh yang harusnya terjadi. Apakah nanti Anda tidak hanya menggali si pedagogi kritis itu, tapi maknanya apa? Saya takutnya tuh jangan-jangan makna itu sudah tidak lagi dipahami sebagaimana mestinya, sehingga proses pembelajaran itu missing link gitu ya, dengan pendidikan perdamaian di dalam proses itu sebenarnya satu kegalauan yang Anda ingin jawab dengan satu disertasi itu sendiri. Jadi mohon nanti meskipun Anda sudah tahu praksis ya itu, tapi di introduction Anda meyakinkan bahwa itu tidak boleh harus segera dikaji secara ilmiah untuk menggali kembali makna pedagogi kritis dalam pendidikan di sekolah. Saya kira itu aja sih, lebih pada penegasan dan argumentatif kenapa kualitatif approach Anda pilih. Nah nanti tolong sekolahnya kalau sudah dipilih dengan berbagai perwakilan atau mungkin bisa case perbandingan kasus itu terjadi di level mana juga bisa untuk memilih karakteristik sekolah. Karena kualitatif salah memilih setting menjadi tidak representatif. Menurut saya seperti itu. Gitu ya Pak, selamat deh. Semangat. Siap. Itu Bunda, makasih. Matur nuwun Prof. Iren atas masukan yang sudah diberikan kepada Mas Wahdan, dan juga terima kasih untuk Bu Rita yang sudah memberikan masukan dan penguatan. Baik, untuk penampilan terakhir Mas Al Muntako, cek sudah siap? Ya, sama siap. Mas Al sudah saya jadikan co-host. Oke. Sudah ya? Ya, boleh. Monggo silakan, boleh direkam Mas. Recording stopped. Sudah Mas? Recording in progress. Oke, baik. Monggo silakan Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Lois atas waktunya. Prof. Iren dan Bu Rita, izinkan saya menyampaikan hasil tulisan saya terkait dengan bab 3 yang sudah saya susun untuk membahas nanti. Mas Ida mohon masukannya dari pembahas dan Prof. Iren dan Bu Rita. Izin share screen dulu. Sudah nampak gitu? Untuk judul saya adalah konstruksi budaya dalam menguatkan keterampilan sosial di sekolah dasar berbasis alam. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologi. Tujuan dari fenomenologi adalah memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia dengan mengkaji jumlah subjek yang terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi yang ada dalam subjek penelitian tersebut. Kemudian mencoba mengeksplorasi bukan hanya yang nampak, tetapi dari sisi emik atau sesuatu yang tidak terlihat dan harus diungkap. Kemudian analisis data yang saya gunakan itu merujuk pada Igner. Dia mengatakan bahwa untuk analisis data adalah dengan menggunakan ekstripitas dibanding istilahnya analisis data. Karena ketika menggunakan analisis data, menurut Igner, sifatnya memotong perbagian lalu mengkaji hubungan antar bagian tersebut sehingga menghilangkan seluruh fenomena. Adapun ekstripitas Igner itu menggunakan 5 fase. Yang pertama adalah bracketing dan reduksi fenomenologis. Yang kedua mencoba menggambarkan satuan makna. Yang ketiga, mengelompokkan satuan-satuan makna untuk membentuk tema, kemudian meringkas wawancara, validasi dan memodifikasinya. Yang kelima, menggali tema umum dan unik dari semua wawancara dan membuat ringkasan gabungan.
Adapun tempat penelitian yang saya gunakan sebagaimana yang dulu disampaikan adalah sekolah-sekolah alam, sekolah dasar berbasis alam yang tergabung dalam JSAN, dan saya memilih 2 tempat, yaitu Sekolah Dasar Muhammadiyah Alam Surya Mentari di Solo, dan yang satu adalah SD Islam Terpadu Alam Nurul Islam Yogyakarta. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan 4 cara, yaitu wawancara mendalam, kemudian fokus group interview, observasi, dan studi dokumen. Nah, langkah awal dalam wawancara adalah penggunaan teknik pemilihan partisipan. Dalam fenomenologi biasanya menggunakan teknik purposive sampling, di mana setiap orang yang mempunyai pengalaman tentang fenomena yang sedang diteliti berhak untuk menjadi partisipan. Wawancara semi terstruktur akan digunakan peneliti untuk menggali data secara individual, baik ke pengelola yayasan, pimpinan sekolah, guru-guru, dan siswa. Proses wawancara direkam dan dilakukan lebih dari 1 kali untuk melengkapi atau memvalidasi data yang diperlukan. Kemudian pada fokus group interview, akan melibatkan minimal 6, merujuk pada apa yang disampaikan oleh Creswell, minimal 6 atau 8 partisipan, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali data, pertanyaan-pertanyaan tidak terstruktur. Nah, fokus group interview ini digunakan untuk menggali pandangan, opini, kepercayaan, dan sikap informan terkait bagaimana peran komponen sekolah dalam kegiatan penguatan keterampilan sosial siswa. Kemudian dalam observasi, penelitian kualitatif ada beberapa bentuk, yaitu observasi partisipasi, kemudian observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Adapun penelitian ini menggunakan 2 teknik observasi, yaitu observasi partisipasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dan penginderaan berbasis panduan observasi dan penguasaan peneliti terhadap teori dari yang diamati. Sedangkan observasi tidak terstruktur digunakan peneliti untuk mengembangkan daya pengamatan dalam mengamati objek penelitian tanpa terbatasi panduan observasi. Kemudian studi dokumen adalah pengumpulan data berdasarkan dokumen yang berasal dari catatan penting, baik lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dokumen yang dimaksud adalah dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen sekolah dan catatan-catatan yang dibuat oleh guru. Kemudian dalam keabsahan penelitian, saya merujuk pada yang dikembangkan oleh Bung In, bahwa ada 5 kriteria untuk mengecek keabsahan data yang didapat. Yang pertama terkait dengan kredibilitas peneliti, apakah peneliti keikutsertaan dalam observasi atau partisipasi dengan informan itu memiliki waktu yang panjang, kemudian menemukan siklus kesamaan data, melakukan pengamatan secara tekun, kemudian triangulasi kejujuran peneliti. Biasanya setelah proses coding penulisan, peneliti mencoba mengkonfirmasi pada yang diwawancarai, kemudian kajian kasus negatif dan pengecekan anggota. Kalau pengecekan anggota ini mungkin karena harus penelitian itu harus dilakukan oleh beberapa orang begitu, mungkin pengecekan
anggota ini masuk pada konfirmasi atau konsultasi dengan pembimbing. Itu tafsiran saya. Kemudian kredibilitas metode pengumpulan data menggunakan triangulasi metode dan sumber data sebagaimana tadi yang sudah dikemukakan oleh Pak Wahdan. Kemudian kredibilitas teoritis dan referensial, di mana triangulasi teori dan kecukupan referensial ini bisa dilihat nanti dikonfirmasi melalui pedoman wawancara yang memang didesain secara walaupun tidak terstruktur tapi didesain berdasarkan teori-teori yang ada sebagai panduan dan dasar yang menunjukkan kredibilitas teoritis dan referensi. Kemudian kepastian berupa uraian perinci dan kebergantungan atau audit kebergantungan. Dan ini tahapan yang akan dilakukan mulai dari data mentah melalui transkripsi dan data lapangan, kemudian terus diolah, kemudian dibaca keseluruhan data yang selanjutnya dilakukan coding. Coding mencoba mengelompokkan pada beberapa tema dengan memberikan deskripsi dari masing-masing tema, kemudian menghubungkan antar tema dengan deskripsi tersebut yang selanjutnya adalah menginterpretasi tema-tema atau deskripsi yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon masukan dari Mas Gus Ibda dan Prof. Iren dan Bu Rita. Matur nuwun, saya kembalikan ke Mas Rois. Baik, terima kasih Mas Al atas pemaparan bab 3-nya. Oleh karena itu, kami persilahkan untuk yang pertama Mas Hamidullah Ibda untuk memberikan tanggapan dan masukan. Kami persilahkan Mas Ibda. Terima kasih. Mohon izin Prof. Iren dan Bunda Rita baru on cam, baru sampai. Terima kasih Mas Rois dan Mas Al. Sedikit membaca ya. Ini kalau saya ngomentari punya saya juga kurang sempurna kayaknya, nanti soal adab ya. Tapi begini ya, ini karena harus tersampaikan. Yang pertama, jenis penelitian saya kira mirip punya saya ya, masih terlalu teoretis ya, jadi mungkin perlu dispesifikkan alurnya kira-kira bagaimana seperti itu. Kemudian untuk tekniknya mungkin nanti bisa ditambah coding itu masuk di mana Mas gitu lah, apakah di study dokumennya atau di coding hasil wawancaranya ya. Sekaligus untuk coding itu sendiri apakah secara terbuka atau axial coding. Kalau di dalam grounded sih ada gitu, kalau di fenomenologi sama atau tidak ya soal codingnya. Kalau di Edmund Husserl ataupun yang saya pernah ngikuti ini siapa ya, Prof. Irwan Abdullah kalau nggak salah ya dari UGM, itu memang di fenomenologi itu kental akan codingnya ya, dalam arti mau tertutup terbuka atau induktif deduktif ya. Tapi memang dari beberapa peneliti utamanya ya dan pelaku fenomenologis kebanyakan sih induktif gitu loh. Jadi kita bahasanya itu mencari dagingnya saja di dalam proses penggalian data itu. Jadi kulit terus tulang itu tidak terlalu dicari, tapi mencari daging inti-intinya. Maka lebih bagusnya memang induktif seperti itu. Karena secara umum ya fenomenologis menguak fenomena-fenomena ya, dan yang tidak tampak antara ya pokoknya bisa mengelaborasi mana objek material dan formalnya seperti itu. Dan kalau membaca di Edmund Husserl itu ada karakteristik dari fenomenologis ya, atau penelitian atau metode fenomenologis itu deskriptif, reduksi, esensi, dan intensionalitas. Nah mungkin tadi secara terstruktur Mas Al sudah mencoba memaparkan alurnya, tapi kalau membaca dari karakteristik fenomenologis ini apakah sudah memenuhi atau belum, nah itu yang tahu adalah Mas Al sendiri. Jadi secara umum seperti itu. Kemudian saya temukan ada 2 Creswell di situ, kalau nggak salah Creswell 2010 dan Creswell 2015. Nah mungkin bisa dipaparkan untuk analisis data itu 2015. Kenapa memakai Creswell yang 2015 kok tidak 2010? Karena dari
di atasnya itu 2010 semua, dan ini mungkin juga masukan sendiri buat saya. Jadi ada satu buku panduan ya yang memang khusus fenomenologis ya. Tadi ada Bungin, ada siapa itu penguat atau memang dia pandangannya lain. Karena sesuai saran Bunda Rita kemarin kan, kalau kita tuh harus merujuk fakar metodologi tenan, bukan orang yang menulis buku tentang fenomenologi itu saja. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Kalau ada kekurangan saya juga masih kurang banyak butuh masukan. Matur nuwun Mas Rois dan semuanya. Matur nuwun Mas Ibda yang sudah memberikan masukan kepada Mas Al. Oleh karena itu selanjutnya kami persilakan kepada Bunda Rita dan Prof. Irin. Monggo Ibu. Iya. Ada dua pujangga yang akan mengakhiri perkuliahan kita ini, Mas Al dan Mas Ibda. Itu sering-sering ketemu kalian itu ya. Sering kayaknya ketemu, dunia ini ketemu, Bunda. sering ya. Ada nggak ada tanda ini kan, nggak ketemu tanda titik kan kalau kalian berdua ketemu pasti. Karena pujangga itu tidak mengenal kata titik kayak gitu ya. Oke. Mas Al ya, semuanya bener bab 3 itu secara teoritik. Itu teori semua soalnya yang keluar. Jadi bener semua. Gitu ya. Udah bener. Tapi secara proposal disertasi belum ada isinya. Ya. Karena belum terlihat. Mas Ali itu tadi kan judulnya sekarang jadi seksi banget. Konstruksi budaya dalam menguatkan keterampilan sosial ya. Di sekolah dasar berbasis alam. Jadi konstruksi budaya yang akan dilihat dalam fenomenologi ini itu juga belum kelihatan. Mestinya ada gambaran ya. Ya kisi-kisi kasar lah ya, namanya kualitatif kan. Instrumen itu adalah peneliti sendiri, tetapi kan ada gambarannya. Ditambah lagi dari awal saya cerewet terkait dengan keterampilan sosial ya. Mas Al sekarang memilih keterampilan sosial tapi bukan kemampuan sosial. Tapi sekali lagi keterampilan sosial itu banyak, apa saja gitu ya. Negosiasi, empati, komunikasi dua arah, tanggung jawab sosial, itu adalah contoh-contoh keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial yang mana ya kan, karena ini konstruksi budaya dalam menguatkan keterampilan sosial ya. Jadi artinya mungkin konstruksi budaya sekolah ya dalam menguatkan keterampilan sosial itu seperti apa belum tergambarkan. Ya, jadi belum ada kisi-kisi, belum ada kontennya, belum ada. Jadi secara teoritik itu semua tadi benar gitu. Tapi kan masih sebatas teoritik ya. Belum terlihat bagaimana mengimplementasikannya dalam tesisnya Mas Al ini. Kalau menurut saya, dugaan saya bersuuzon. Bab 2-nya masih bingung. Sehingga bab 3-nya nggak ada isinya ya gitu ya. Karena konstruksi budaya yang dimaksud di sini juga mungkin belum firm gitu ya, belum kuat sebenarnya yang dimaksud oleh Mas Al apa, kemudian juga keterampilan sosialnya juga yang mana. Karena sekali lagi basis untuk kita menetapkan keterampilan sosial itu kita mau berbasis pada data-data empirik yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang akan dilihat fenomena tadi itu adalah sekolah-sekolah yang memang keterampilan sosialnya itu rendah atau tinggi. Nah itu kan juga harus punya dasarnya ya. Dan tidak hanya sekedar rendah dan tinggi berhenti di situ saja, tetapi dilihat lagi beragam. Ragamnya itu apa keterampilan sosial yang akan dilihat. Jadi jangan sampai besar banget sesuatu hal yang sangat luas sehingga ketika mengambil data menjadi kesulitan sendiri. Ya, konstruksi yang seperti apa yang akan menguatkan yang bagian mana gitu. Kalau menurut saya ya Mas Al ya, saran saya kembalikan lagi ke visi misinya. Di visi misi sekolah itu bagaimana sih posisi keterampilan sosial dan keterampilan sosial mana yang dikuatkan. Kan ada tuh corak-corak sekolah, apalagi ini dua-duanya sekolah swasta ya. Jadi dikaitkan bagaimana sebenarnya sudah sesuai atau belum gitu, fenomenanya seperti apa gitu ya dalam menguatkan keterampilan sosial yang itu menjadi visi
dari sekolah tersebut. Jadi ingin mewujudkan nilai-nilai keterampilan sosial yang seperti apa. Itu ya. Kira-kira mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Begitu Mas Al? Iya, Bu Rita. Marongis, begitu Marongis. Matur nuwun. Ya, Bu Rita. Selanjutnya Prof. Irin, kami persilahkan untuk memberikan masukan kepada Mas Al. Ya, masih dari teori wah sekarang pas tadi pembahasnya Mas Ibda, Gus Ibda. Mas Ibda itu sekarang sudah mulai ahli peneliti kualitatif. Ya, mungkin dari segi metodologi tadi ada penegasan ya dari pendekatannya siapa, bukunya siapa, jelas ya. Mungkin saya lebih ke ini aja sih, substansi sama Bunda, mungkin konstruksi budaya. Nah tadi konstruksi budaya, mungkin kegalauannya masih ada ya. Cuma keterampilan, kenapa milih keterampilan sosial ya? Itu nanti jangan lupa Mas, komennya sama dengan tadi Mas A tadi. Jadi tolong ditegaskan di introduction, ada masalah dengan keterampilan sosial yang nampaknya salah satu disebabkan karena reduksi budaya atau budaya sekolah yang dalam tanda petik ya tidak lagi mampu menguatkan satu kompetensi keterampilan sosial. Nah, kalimat itu harusnya juga nanti dikuatkan di mana? Di introduction, sehingga capek-capek melakukan sebuah riset kualitatif itu kan karena ada keinginan yang sangat mendalam untuk melihat bagaimana sih budaya yang harus dikembangkan di sekolah itu yang nantinya mampu membangun satu keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial yang seperti apa? Saya kira itu kan berarti ini di level mana, Pak? Maaf, Mas A. Ngambilnya di level sekolah ya? Sekolah dasar ya? Iya, sekolah dasar berbasis alam. Sekolah dasar berbasis alam. Kan? Iya. Nah, itu yang sebetulnya menjadi hal yang harus dikuatkan dari segi latar belakang. Itu nanti dikuatkan bahwa fenomena sekolah alam, ataukah nanti sekolah alam tuh macam-macam loh Bapak, ada yang output learning, ada yang sekolah alam dalam tanda petik beneran, tapi ada yang combine. Itu nanti fenomena-fenomena itulah yang sebetulnya perlu dikuatkan di latar belakang masalah, sehingga Anda menjadi atau mempertanyakan sebetulnya seperti apa sih yang paling ideal untuk membangun konstruksi budaya, untuk membangun keterampilan sosial. Anda punya asumsi bahwa secara empirik perkembangan sekolah alam itu, kalau berani mengatakan itu banyak yang tidak berbasis fondasi pendidikan misalnya, sehingga melupakan tujuan pokoknya. Itu kalimat-kalimat itu sebenarnya juga dikuatkan, sehingga Anda ingin melihat kembali kan konstruksi. Jadi Anda memang nanti menghasilkan sebuah pattern of ya, satu pola yang ideal, yang sebaiknya menjadi model yang dikembangkan oleh sekolah alam-alam yang sekarang menjamur tuh banyak banget. Nah, saya sepakat tadi pemilihan setting itu ngambil sekolah di mana Mas, kalau boleh tahu persisnya? Di Solo dan Jogja. Oke, di Solo di Jogja itu karakteristiknya apa? Karakteristiknya yang satu itu perkotaan, yang di Jogja itu pinggiran, Prof. Itu dari setting, tapi dari segi yang lain, yang di Jogja di mana tuh Pak, kalau boleh tahu? Karena aku sudah mengunjungi beberapa sekolah alam. Yang di Jogja rencananya di SDIT Alam Nurul Islam. Namanya Sekolah Alam Nurul Islam, ya, meskipun Nurul Islam. Dia menggunakan dua metode juga ya, metode outdoor. Nah, itu maksud saya. Jadi nanti kan Anda sebetulnya kan, maaf ya, ada yang sekolah alam itu hanya sebuah nama, karena marketable banget ya. Jadi fenomena Anda nanti harus mengatakan bahwa fenomena sekolah alam itu sekarang menjadi tren yang menjadikan sekolah alternatif. Tetapi Anda juga mengkritisi praktek sekolah alam yang
ada itu ternyata banyak sekali model-model atau mungkin apa ya namanya, model, nama dan sebagainya itu yang kadang-kala tidak sesuai dengan tujuan sekolah alam. Jadi nanti grand teorinya punya siapa ya kalau boleh tahu? Yang sudah matang, yang terakhir ya mungkin, yang pakai teorinya siapa Mas? Tadi soalnya dikritiki Bunda ya, teori ini kuat. Meskipun fenomenologi tidak lebih ke induktif ya. Cuma saya pernah membaca gini, kalaupun kita menggunakan kualitatif, itu kan sebetulnya proses untuk riset itu. Tetapi katanya peneliti juga sudah punya satu perspektif supaya nanti ketika melihat data di lapangan itu, kita bisa dengan cepat melakukan analisis terhadap data. Itu kelebihannya kalau kita keep dengan beberapa konsep-konsep pokok itu si siapa ya yang menyatakan itu, aku lupa pernah membaca seperti itu. Jadi mungkin konstruktivistik juga bisa dikembangkan ya, pakai itu ya Mas ya. Halo? Belum begitu ini Prof. Ya, nanti karena tolong. ada yang konstruktivistik, ada fungsional bisa untuk melihat konstruksi budaya. Jadi nanti mungkin Anda akan menemukan beberapa teori yang sebetulnya dibutuhkan di dalam membentuk sekolah alam itu, karena sekolah alam itu kan ada beberapa hal yang kadang-kala menggunakan beberapa pendekatannya. Kalau Anda misalnya sekolah alam di Bandung itu benar-benar alam deh, tapi di Solo ada lagi sekolah di Solo. Di Solonya di mana Mas? Mohon maaf. Di daerah kota, Prof. Di kota barat. Kenapa kamu nggak ngambil di Jogja aja? Di Jogja itu ada 5 begitu. Terus karena saya anggap satu wilayah, maka mencoba memperbandingkan antar wilayah, Prof. Iya, maksud saya ketika satu wilayah ada 5 itu apakah bentuknya sama? Alam? Kenapa kamu nggak melihat fenomena bahwa sekolah alam di Jogja itu nanti temuannya ada beberapa culture school yang berbeda. Terus sebetulnya kalau yang di Solo sama di Jogja sama, ya mending di satu sekolah. Jadi nanti settingnya adalah setting Jakarta, tapi mengambil di beberapa wilayah dengan di beberapa titik dengan perspektif yang beda. Artinya nanti Anda akan mendapatkan satu model. Jadi model sekolah konstruksi budaya yang sebetulnya menarik untuk ditawarkan dari kajian di Jogja itu seperti ini loh. Jadi dari tiga titik itu apa yang sebetulnya temuan Anda, keterampilan sosialnya apa, sekolah satu dengan yang lainnya. Terus Anda mungkin bisa menawarkan ternyata dari kajian 3 sekolah itu keterampilan yang sekolah satu fokus di sini ada nggak rapat informal, it's okay, informal. Itu bisa cuma tawar. Dulu saya juga soalnya pernah waktu S3 itu saya ingin membandingkan di beberapa, tapi di dalam satu wilayah atau itu juga representatif untuk menggambarkan satu kondisi bentuk-bentuk sekolah alam yang ada di Indonesia, nggak masalah sebetulnya itu. Nanti dipertimbangkan aja Mas. Ya, gitu. Oh tinggalnya di mana Prof? Di Solo, Prof. Oh. Ya kalau di Solo ada berapa? Di Solo itu cuma 1 sekolah alam. Tapi kalau Sukoharjo itu ada 2 yang berdekatan. Ya, saya cuma menyampaikan kalau kamu mengambil satu setting masyarakat itu pendalamannya terhadap efek dari budaya Solo, efek dari budaya Jogja, efek dari mungkin di pantai itu akan kelihatan ini loh yang terjadi dengan fenomena sekolah alam di satu wilayah dengan budaya, karena kan Kamel tadi kan temanya konstruksi budaya. Jadi budaya itu tidak bisa lepas dari budaya masyarakat secara luas, Mas. Itu hanya masukan, monggo. Tapi kan metodologi, jadi metodologi kan juga mempertimbangkan. Tapi kalau sama-sama Jawa ada perbedaan konstruksi ya nggak apa-apa. Anda harus punya argumentatif, karena penelitian kualitatif itu biasanya ditanyakan kenapa milih itu ya. Saya pengalaman dulu, misalnya saya kuirin dulu kan tentang bagaimana praktek kebijakan desentralistik itu. Saya dulu mau beberapa wilayah, terus kuirin satu wilayah, tapi ngambil pakai data sekunder lagi. Data sekunder saya amatin mana yang sudah pernah melakukan di kursus tentang manajemen EPS, terus efeknya apa itu sampai ditanya.
karakteristik sekolah apa yang kamu ambil ketika kamu mengambil lebih dari satu sekolah. Itu saya masih ingat waktu S3 juga. Nah, ini saya juga hanya share aja supaya nanti Bapak punya argumentatif, tapi kalau sudah yakin, saya pengen lihat budaya Solo dan Jogja sebagai budayanya, bagaimana efek terhadap konstruksi ini dan ini, ya nggak apa-apa, monggo aja. Itu, terima kasih Mas, Bu, Bunda, itu aja tambahan dari masukannya. Baik, matur nuwun Prof Irin dan Bunda Rita, kami mohon waktunya sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Recording stopped. Mewakili dari teman-teman Dikdas A S3, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Irin dan Bunda Rita atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami, kesempatan, kemudian masukan dan semua yang membangun kami dalam kuliah seminar proposal ini. Dan kami juga mohon maaf Prof Irin dan Bu Rita apabila dalam kuliah selama ini banyak kesalahan dan kekhilafan dari kami. Kami mendoakan mudah-mudahan Prof Irin dan Bu Rita senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan ilmu yang diberikan kepada kami mudah-mudahan menjadi ilmu dan pasti menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya insya Allah akan terus mengalir kepada Prof Irin dan Bunda Rita. Amin. Amin. Yang paling penting mudah-mudahan Prof Irin dan Bunda Rita selalu diberikan kesehatan dan mampu mengabdikan dan menularkan ilmunya kepada semua mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Begitu Prof Irin. Doa yang sama juga. Sambutan akhir dari saya, mohon maaf lahir batin kalau masukan dan semuanya tidak berkenan, tapi semuanya karena kasih sayang kami kepada kalian supaya hasilnya berkualitas. Dan doa saya, ingat loh ya satu, kalau tidak perlu lama-lama, kenapa harus lama untuk studi di UNY? 3 tahun cukuplah ya. Gitu aja. Terima kasih. Itu sambutan akhir dari saya, Bunda. Iya, sama idem. Mohon maaf lahir batin, semoga semuanya sukses, bahagia, dan itu tadi menyelesaikan tepat waktu. Ya, dengan tepat waktu itu pasti di dalamnya ada makna sungguh-sungguh dan fokus. Amin. Menjadi dokter adalah sebuah proses, dan proses itu harus dinikmati, tidak perlu stres. Jadilah mahasiswa yang resilience ya. Matur sangat, salam buat semua keluarga Prof Irin dan Bunda Rita. Prof Irin ini putranya dulu juga di SD Mosapen ya, Prof. Bunda Rita kamu juga. Kamu guru Sapen ya? Saya Muhammad Dahlan Catur. Oh, tapi anakku Sapen Condong Catur. Jadi wong kabeh. Alhamdulillah, di Prof. Amin. Di matur nuwun Bu Rita dan Prof Irin. Untuk mengakhiri kuliah kali ini saya ada sedikit yang saya tulis tadi. Mohon dicermati. Kopi hitam hari Kamis diseduh. Ya, dijawab dulu. Mantap. Diseduh Tia bersama Vera. Kuliah terakhir seminar manis berakhir dengan sangat bahagia. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Ya, belajar S3 ke Yogyakarta. Matur nuwun kagem Prof Irin dan Bunda Rita. Belajar S3 ke Yogyakarta, matur nuwun dan insya Allah nilainya A. Amin. Amin loh ya. Apa jawabannya? Amin. Recording in progress. Ono pujangga anyar Mas Rois. Gini matur sangat Prof. Matur nuwun, sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.